sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan podcast MUI TV Kota Bekasi. Nah, kali ini saya bersama dengan Bendahara Umum MUI Kota Bekasi, Gus Alid Jamaluddin. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Gus? Ya biasa, rutinitas. Tentunya yang pertama kesibukan saya di Senayan sebagai tenaga ahli di DPR RI. Kedua tentunya di sini di MUI ya. Di MUI. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Gus, kan bentar lagi kan mau ini ya, mau pencoblosan calekan banyak. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang politik, seringkali dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan jahat, gitu kan? Padahal dengan politik keadilan bisa diwujudkan. Dengan politik juga kesejahteraan masyarakat akan bisa didapat. Bagaimana politik dari tinjauan Islam kayak gitu, Gus? Oke. Politik barangkali sering kita dengar ya kata politik di masyarakat. Kalau menurut saya secara definisi politik itu kan kaitannya dengan sesuatu hal yang itu berkaitan dengan masyarakat dan negara. Dengan masyarakat dan negara. Ya. Dan di situ negara membuat satu aturan-aturan yang kemudian harus ditaati oleh masyarakat. Nah, itu adalah proses politik. Gitu. Nah, kalau disampaikan tadi politik adalah suatu hal yang kotor, tapi pada saat yang bersamaan mampu menciptakan keadilan, tentu saja menurut saya politik itu sebetulnya suci. Suci. Betul. Karena politik itu berkaitan dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Imam Mawardi, bahwa politik itu wajib atau bahkan fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya, kenapa bisa fardu kifayah gitu Gus? Iya, karena ketika banyak orang tidak peduli terhadap politik, pada saat yang bersamaan politik itu adalah penentu untuk kemaslahatan masyarakat, keadilan itu terjadi, kesejahteraan itu terjadi, maka hukumnya wajib untuk kita berpolitik, untuk kita tahu dan peduli terhadap politik. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian Islam kan bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna, begitu kan Gus? Betul. Nah, kemudian bagaimana posisi umat Islam ini dalam berpolitik? Ya, tentunya seperti saya sampaikan tadi, politik itu penting karena politik itu bagian dari ikhtiar kita, ikhtiar negara untuk mensejahterakan rakyatnya, kan begitu? Iya, betul. Karenanya termasuk khususnya umat Islam ini harus peduli, harus cerdas di dalam berpolitik. Nah, ngomong-ngomong politik, di mana pedulinya, di mana cerdasnya? Yang pertama tentunya peduli kaitan bahwa masyarakat harus berpartisipasi minimal 5 tahun sekali di dalam pemilu. Dia menentukan calon-calon legislatif atau calon-calon wakilnya di DPR, kemudian menentukan calon-calon pemimpinnya di daerah, apakah wali kota atau bupati, bahkan menentukan atau berpartisipasi untuk mencoblos calon presidennya, pemimpinnya, yang kelak akan mensejahterakan, akan menentukan nasibnya ke depan. Minimal partisipasi masyarakat itu di situ. Gitu. Nah, kalau misalkan Islam tuh mengajarkan kepada kita semua bagaimana sih untuk menjadi pemimpin yang baik? Betul. Ya, tentunya kita sebagai khususnya ya umat Islam punya kriteria untuk memilih atau menentukan pemimpin bangsa ya. Atau bahkan pemimpin dalam ruang lingkungan terkecil seperti RT, RW, kemudian dewannya, bahkan presidennya. Islam mempunyai kriteria dan tentunya kita berangkat dari gambaran sosok Rasulullah ya,
Muhammad SAW, bagaimana beliau itu mencitrakan diri sebagai seorang pemimpin yang ideal, paripurna. Seperti apa? Yang pertama tentunya kita harus memilih pemimpin yang siddiq, jujur ya. Pemimpin itu harus jujur. Kita bisa bayangkan kalau pemimpin itu nggak jujur, kan begitu. Betul. Jadi pilihlah calon pemimpin yang kira-kira dia jujur. Kemudian yang kedua amanah, ya. Dia harus amanah, dia harus bisa menjalankan apa yang kemudian harus dia lakukan dalam rangka mensejahterakan, kemudian membangun keadilan di masyarakat, gitu. Kemudian yang ketiga, dia juga harus tabligh atau dia menyampaikan kebenaran. Yang benar adalah benar, kemudian yang salah adalah salah. Artinya dia harus menyampaikan kebenaran seorang pemimpin itu, dan tentunya selalu membuat aturan-aturan yang adil di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, pemimpin juga harus cerdas atau fatona ya. Jadi pemimpin itu harus bisa memberikan solusi-solusi terkait persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi 4 poin itu poin penting, dan itu sekaligus menjadi referensi masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Baik di sini pemimpinnya yang ada di DPR ya, maupun yang ada di Pilpres nanti, kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan ada sebagian dari masyarakat yang mereka tuh kecewa dengan kepemimpinan orang-orang Islam yang ternyata mereka itu melenceng dari ajaran agama Islam, dan sehingga mereka itu berpikir, ngapain sih kita tuh memilih gitu, ngapain sih kita tuh, toh ujung-ujungnya pemimpin yang kita udah percaya ternyata mereka itu keluar dari ajaran-ajaran Islam, sehingga mereka berpikir ya udah ngapain juga nyoblos, toh nyoblos juga nggak ada manfaat buat kita, nggak ada perubahan buat diri kita. Nah itu bagaimana Gus? Ya tentunya itu menjadi persoalan ketika ada seseorang calon pemimpin yang barangkali sudah kita percaya dia mampu, itu tadi yang kita sangkakan dia itu jujur, dia itu amanah, tapi pada kenyataannya katakan setelah terpilih tidak. Ya tentunya itu menjadi catatan bahwa untuk kemudian ya harus cerdas memilih pemimpin, harus kenal tahu kaitan dengan latar belakang pemimpin itu, kemudian mengetahui juga kaitan dengan track record, visi misi ya. Kemudian ya harus mengenal kaitan dengan sosok pemimpin itu, jangan seperti beli kucing dalam karung. Artinya hanya sebatas melihat covernya saja atau karungnya saja tanpa kita itu kritis melihat kapasitas dari calonnya. Gitu. Iya betul. Jadi penting untuk ke depan dalam rangka kita memilih pemimpin itu agar kemudian itu tadi tidak mengecewakan lagi, untuk dilihat track record atau profil dari calon-calon pemimpin yang kemudian akan kita pilih seperti itu. Ya. Nah, kemudian Islam kan mengatur permasalahan politik atau yang dikenal dengan istilah siasa. Menurut bahasa, jadi siasa itu menunjukkan arti mengatur, memperbaiki dan mendidik. Sedangkan secara etimologi, jadi siasa ini memiliki makna yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan. Seperti itu, Gus, betul? Betul. Nah, kemudian bagaimana sih, apakah seluruh umat ini harus wajib terjun di dalam politik atau tidak? Betul. Ya, sudah disampaikan di awal tadi ya sebetulnya. Ini kembali saya singgung kaitan dengan seperti yang disampaikan oleh Imam Mawardi, yaitu asyasatul juz'un min azaizi syariah. Jadi politik itu adalah bagian dari syariah. Itu artinya berpolitik itu sesungguhnya bagian dari perjuangan menegakkan syariah dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta dia bernilai ibadah. Artinya kalau tadi saya sampaikan bahwa politik itu sangat penting karena ini berkaitan dengan masalah syariah. Artinya syariah di sini dari mulai kita dilahirkan sampai kita meninggal lagi itu pasti berkaitan dengan urusan politik. Kenapa begitu? Contoh misalkan kita baru lahir
Ya. Detivani, kita harus punya yang namanya surat akte kelahiran ya. Ya, betul nggak? Betul. Akte kelahiran ngurusnya di mana itu? Di mana ya? Di pemerintah ya. Iya. Dari RT, pengantar RT, RW, kemudian kelurahan, kemudian ke catatan sipil sampai akhirnya akte itu keluar. Ya. Nah itu kan kita berurusan sama negara atau institusi negara dari mulai RT sampai RW, dan produknya itu adalah akte kelahiran. Nah itu siapa yang buat coba? Yang buat itu adalah negara yang direpresentasikan oleh legislatif dan eksekutif. Yang buat aturannya adalah legislatif, DPR, dan yang menjalankan itu adalah eksekutif atau penyelenggara, pelaksana. Nah, jadi urusan melahirkan aja kita udah berurusan sama negara. Nah, belum urusan yang lainnya, kaitan sama kita punya anak harus sekolah, itu kan berkaitan juga dengan aturan-aturan sekolah. Nah, itu yang buat juga negara. Nah, gitu. Begitupun ketika misalkan kita mencari kerja, kita butuh apa itu? Kartu kuning, ijazah dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh negara dan tentunya melalui regulasi atau aturan-aturan yang dibuat di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang setiap 5 tahun mereka kita pilih, kan gitu. Jadi ini sangat penting, sehingga beralasan sekali ketika politik ini, semua urusan kehidupan kita ini berkaitan erat dengan urusan politik, sehingga di situ masyarakat harus berpartisipasi, harus melek politik, dan jangan lupa harus cerdas dalam berpolitik, seperti itu. Oke, nah kemudian mungkin ada beberapa yang berpikiran, umat itu ada yang berpikiran, emang ada ya politik di zamannya Nabi atau sahabat kayak gitu, Gus, gimana? Ya tentu saja, sudah pasti dalam prakteknya yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW itu mencerminkan sosok pemimpin yang sempurna, paripurna menurut saya. Yeah. Beliau sangat cerdas, beliau amanah, jujur, dan tentunya takwil. Artinya itu bagian dari cerminan pemimpin, dan gambaran politik pada saat zaman Kangjeng Rasul tentunya secara implisit bisa kita pahami bagaimana kemudian adanya syiar keislaman yang di situ harus disertai oleh negosiasi, peperangan dan lain sebagainya. Nah itu juga bagian dari proses politik. Katakan Kangjeng Rasul pada saat itu di Arab harus berhadapan dengan penguasa zalim kaum Quraisy. Beliau harus meyakinkan umatnya, kaumnya yang tadinya bodoh, yang tadinya katakan belum mengikuti agama tauhid. Nah itu bagaimana kemudian Kangjeng Rasul itu meyakinkan banyak pihak di sana bahwa mereka harus peduli, mereka harus ikut. Nah itu bagian dari proses politik mempengaruhi. Artinya ada juga pemahaman bahwa politik ini sesungguhnya adalah teknik atau cara mempengaruhi orang lain. Nah itu. Nah karenanya bicara sosok Kangjeng Rasul, bagaimana beliau itu sosok politikus selain pemimpin, selain tuntunan kita, tapi sosok politikus yang paripurna, yang ideal menurut kita, yaitu menurut Islam. Artinya beliau bisa mempengaruhi, bisa membongkar masyarakat jumud, masyarakat bodoh pada saat itu di Arab, yang kemudian tercerahkan tentunya dengan cahayanya ya, cahaya Al-Quranul Karim yang dibawa oleh beliau. Artinya bicara sosok Kangjeng Rasul itu ya panutan di dalam segala hal, wabil khusus dalam contoh kepemimpinan yang sempurna. Seperti itu. Nah kemudian waktu zamannya Rasul itu kan pasti Rasul memimpin. Betul. Setelah beliau wafat itu ada penggantinya khalifah. Gitu kan? Nah, khalifah itu adalah kepala negara penggantinya Rasul kan. Betul. Gus. Nah kemudian persyaratan untuk menjadi khalifah itu yang pasti harus menghafal Quran dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul. Betul. Nah kemudian di zaman sekarang ini ada yang namanya partai-partai. Betul. Nah itu bagaimana? Sedangkan di zaman dulu kan nggak ada partai kayak gitu. Tiffany ya namanya. Ya. Masih
yang saya tahu kaitan dengan bagaimana kemudian kita berpolitik itu harus sesuai dengan akidah. Asyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Jadi politik umat itu harus berdasarkan akidah. Artinya khususnya umat Islam itu tentunya di dalam berpolitik itu harus kemana, harus di mana kan pertanyaan kemudian. Tentunya dalam sebuah negara demokrasi kita mengenal sistem partai ya. Partai. Nah, banyak partai, kemudian pilihan-pilihan, banyak partai, kemudian pilihan-pilihan untuk kita untuk umat kita, untuk masyarakat kita ada di dalamnya. Nah, kalau kemudian ada pemahaman asyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha, berpolitik umat itu berpolitik harus berdasarkan akidahnya. Tentunya di situ menjadi landasan. Artinya dalam berpolitik kita ini harus masuk partai apa? Ya tentunya harus yang sesuai dengan akidah kita. Itu. Nah, banyak partai. Nah, kita apa umat Islam kan gitu. Islam ahlus sunnah wal jamaah yang mempunyai ciri khas moderat atau wasatiyah. Nah, tentunya setidaknya umat Islam ini bisa bergabung di salah satu partai yang mempunyai ciri khas seperti itu, yang akidahnya itu Islam ya. Kemudian tentunya Islam di sini Islam yang ahlus sunnah wal jamaah ya, yang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul. Artinya secara ideologis paling enggak ya partainya ya partai Islam kan begitu. Kemudian secara historis juga seperti itu. Ini partai yang mendirikan siapa itu menjadi penting. Nah itu. Kemudian kiprahnya seperti apa. Kemudian visi misinya, wabil khusus kaitan dengan apakah kemudian sudah mencerminkan bahwa partai itu Islami atau tidak. Nah, ini artinya harus disesuaikan itu. Jangan sampai nanti umat Islam itu terpecah belah kan begitu. Ada di partai-partai yang justru itu bertentangan dengan akidah kita, seperti itu. Nah, kemudian kan mungkin banyak nih partai-partai Islam di Indonesia. Nah, itu bagaimana kalau misalkan salah satu ya mereka tuh saling sikut-sikutan, akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain, sedangkan Rasul itu tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bagian dari dinamika politik ya, kaitan sama adanya pertentangan. Satu partai dengan yang lainnya, bahkan untungnya saya pikir itu satu dinamika selagi tidak menjurus pada anarkisme lah gitu, atau yang berujung pada kekerasan. Artinya dalam sebuah negara demokrasi ya wajar-wajar saja ada perbedaan pendapat politik ya. Apalagi yang kita tahu hari ini ada berapa partai? 18 ya. Artinya ada partai satu dengan yang lainnya, begitupun pendukungnya itu saling ada beda pendapat, itu suatu hal yang wajar. Tetapi jangan sampai menjurus pada pecah belah ya, tetap dalam bingkai istilahnya keberagaman atau perbedaan yang masih sewajarnya. Artinya pecah belah kita sebagai anak bangsa ini kan ya jangan sampai juga kemudian gara-gara beda pilihan partai untuk kemudian kita menganggap bahwa kita berikan predikat dia bukan bagian dari bangsa ini. Tidak ya, jangan. Jadi perdebatan, perbedaan ya itu satu hasanah. Kita anggap satu hasanah, tetapi tetap bersatu karena intinya partai-partai yang ada pun satu. Mereka punya asas bahwa Pancasila kan begitu. Dan mengakui Undang-Undang Dasar Negara 1945. Artinya itu yang menjadi landasan semua partai kita. Nggak boleh keluar dari ideologinya, harus Pancasila, dan mereka harus mengakui Undang-Undang Dasar 1945 semua partai itu. Tapi kalau yang keluar dari situ, ini tentunya itu bukan bagian dari partai kita. Gitu. Jadi semua partai maksudnya sama. Nah, tapi ada yang dimana saking mereka tuh rasisnya, sehingga mereka itu tidak menganggap kaum yang satu dengan kaum yang lain, saling ya lebih menjatuhkannya tuh lebih parah kayak gitu Gus. Gimana? Menjelek-menjelekan atau membuat fitnah segala macam kayak gitu. Itu yang nggak boleh. Makanya
dalam setiap gelaran pemilu ini kan kita punya yang namanya penyelenggara pemilu ya. Ada KPU, kemudian ada Bawaslu. Iya. Nah, fungsi mereka itu KPU sebagai panitia penyelenggara memastikan gelaran 5 tahunan atau pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu. Nah, ini instrumen atau institusi negara khusus untuk mengawasi, termasuk mengawasi perilaku politik masyarakat. Nah, gitu. Mereka punya aturan-aturan atau regulasi masyarakat dalam berpolitik itu, terutama partai politik itu ada hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan pada saat misalkan tiba saatnya kampanye. Salah satunya itu apa? Salah satunya menyinggung kampanye yang menyinggung ras, suku, agama. Nah, gitu. Apalagi termasuk hate speech atau menyampaikan sesuatu yang buruk terhadap masyarakat, itu nggak boleh. Nah, termasuk politik identitas, jadi membangga-banggakan satu agama, satu suku atau ras, nah itu nggak boleh. Nah, itu Bawaslu punya aturan itu. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh partai politik termasuk masyarakat di dalam berpolitik. Jadi ada aturannya, gitu. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang pemilu, apa sih itu pemilu, Gus? Pemilu ini kan pemilihan umum ya, Yeah. Itu sering kita dengar. Pemilu itu ya gelaran 5 tahunan ya, pemilihan umum dalam rangka ya menentukan yang pertama calon wakil rakyat atau DPR, DPR di sini ada DPR RI, ya, kemudian ada DPRD provinsi, kemudian ada DPRD kota kabupaten. Nah, ini dipilih dalam momentum pemilu. Kalau nggak salah sekarang kita laksanakan di tanggal 14 Februari 2004. Kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ya. Nah, itu memilih mereka itu legislator cuma mewakili di daerah, provinsi biasanya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir Pilpres, pemilihan presiden. Jadi ada dalam pemilu kali ini kita memilih atau masyarakat diminta partisipasinya untuk memilih calon-calon semuanya pemimpin itu, ya. Pemimpinnya untuk di DPR RI, pemimpinnya untuk di DPR provinsi, kemudian di DPRD tingkat 2 kota kabupaten, kemudian DPD dan Pilpres. Nah, dari sekarang makanya ya itu tadi, monggo masyarakat karena nanti 14 Februari itu akan mencoblos, seyogianya dari sekarang dipelajari mereka akan mencoblos siapa, kan gitu, untuk wakilnya di DPRD Kota Bekasinya, di provinsinya maupun RI-nya termasuk Pilpresnya. Itu pemilu, ya, kemudian pemilihan umum. Sistem pemilu di Indonesia itu sendiri tuh bagaimana sih, Gus? Sistemnya terbuka ya. Bicara sistem negara kita demokrasi, menganut paham demokrasi. Nah, kemudian di negara demokrasi ini ada 3 pilar, yaitu eksekutif, ya, legislatif dan yudikatif. Ya. Bicara eksekutif itu ya presiden bersama pembantunya, menteri-menterinya. Kemudian legislatif itu DPR, ya, yang mempunyai 3 fungsi. Yang fungsi pertama itu sebagai regulator atau pembuat, legislator maksud saya, membuat aturan atau undang-undang. Kemudian fungsi kedua sebagai controlling, mengontrol kerja eksekutif. Kemudian fungsi ketiga budgeting, yaitu menganggarkan. Nah, itu legislator DPR. Kemudian ada yudikatif atau lembaga hukum. Nah, itu kaitan dengan sistem pemilu kita, yaitu memilih 2 instrumen negara, yaitu eksekutif dan legislatif, ya. Sistemnya itu adalah silent murni, terbuka. Kaitan dengan Pilpres dipilih langsung oleh rakyat. Kaitan dengan Pileg, pemilihan legislatif juga sama, dipilih oleh rakyat, ya. Rakyat bebas memilih
partainya apa, kemudian calon anggota legislatifnya siapa. Tapi lagi-lagi itu, saya juga menghimbau masyarakat untuk cerdas di dalam memilih, ya, karena semuanya yang kita pilih itu menentukan nasib bangsa ini untuk ke depan, gitu. Oke. Nah, terus bagaimana nih kalau misalkan kita tuh udah cerdas nih dalam memilih? Terkadang ada beberapa oknum di mana mereka itu menyogok kaum-kaum yang lain sehingga untuk memilih. Nah, itu bagaimana dan bagaimana hukumnya nih menurut Islam? Kayak gitu. Gak boleh itu. Itu namanya money politik. Nah, money politik jelas itu tidak diperbolehkan oleh Bawaslu. Jadi kalau ketahuan itu nanti bisa dipidana itu. Jadi kalau ada salah satu calon, baik calon presiden maupun calon legislatif atau DPR yang ketahuan memberikan uang ya kepada masyarakat untuk memilih, nah itu kena pidana itu namanya money politik dan itu jelas tidak diperbolehkan, sama halnya dengan ruswah. Jadi jelas itu dilarang. Jadi karenanya itu lagi-lagi dibutuhkan kecerdasan politik yang edukatif, yang mendidik. Jadi jangan sampai pilihan masyarakat yang sebetulnya itu menentukan nasibnya untuk ke depan hanya cukup selesai di uang, katakan itu tadi yang diberikan oleh oknum tadi, hanya selesai hari itu saja. Nah itu sangat disayangkan, karena kalau ada ketahuan money politik, masyarakat tahu itu laporkan ke Bawaslu. Kita punya Bawaslu kan ya, Badan Pengawas Pemilu. Nah, laporkan itu, karena itu tidak boleh, karena kemungkinan akan nggak akan menjadi maslahah, itu akan mudorot ketahuan gitu. Bagaimana kalau misalkan Bawaslu ini yang mendapatkan uang dari atasan gitu? Wah, ya Bawaslu kan, tapi yang jelas Bawaslu itu terpilih ya, Bawaslu itu dipilih juga. Bawaslu RI dipilih oleh wakil rakyat juga ya, melalui seleksi yang ketat. Tentunya juga mempertimbangkan faktor bahwa yang terpilih itu memiliki integritas yang kuat, kan gitu. Sehingga kecil kemungkinan untuk kemudian mereka itu mau dikasih uang, kan begitu kira-kira. Artinya orang-orang terpilih yang kemudian kita yakini mereka itu ya nggak mungkin untuk kemudian nerima uang dari oknum, gitu, oknum partai politik maupun politisi. Nah, karena mereka itu ya setidaknya sudah terpilih, ya ukurannya adalah mereka memiliki integritas dan jujur lah, gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jangan sampai juga kan gitu. Tapi yang harus kita waspadai itu tadi, banyak masyarakat yang tergiur dengan janji politisi, strateginya mereka menggunakan kekuasaan uang ya, kekuatan uang untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih dirinya. Ini bagaimana caranya jangan sampai terjadi, dan tentunya kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan masyarakat, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat bahwa yang masyarakat pilih ini menentukan nasib kita, nasib masyarakat itu sendiri dan nasib bangsa ini ke depan, sehingga sedini mungkin harus dihindari yang namanya money politik gitu. Kayak gitu. Ya, dan semoga semua calon-calon pemimpin amanah. Amin, amin, amin. Dan semoga ya tidak meleset dan tidak membuat masyarakat tuh kecewa dengan yang kita rasakan, banyaklah kekecewaan ya Gus ya. Ya betul. Jangan sampai kecewa lagi masyarakat, makanya manfaatkan momentum 5 tahunan ini untuk memilih calon-calon pemimpin yang sekiranya itu tadi dia jujur, kan, amanah, kemudian mampu berkata yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan yang terakhir yang cerdas juga, biar bisa memberikan solusi-solusi konkret terhadap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dan saya ingin menukil satu satu hadis, yaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Semuanya pemimpin itu, adanya pemimpin itu ya untuk memberikan kemaslahatan di masyarakat, seperti itu.
Oke Gus, terima kasih banyak. Jadi Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Ya betul Gus. Oleh karena itu Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individual saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka. Betul Gus? Betul. Jadi terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya dan waktunya. Dan untuk sahabat MUI TV, jangan lupa untuk ngasih saran, kritik dan saran untuk di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.